Buku Dunia Arab, pengarang Philip Kahiti, halaman 96 sampai dengan halaman 100. Bab 9, Kehidupan Sosial dan Kebudayaan mulai berkembang. Kita telah sampai kepada akhir zaman pertama yang besar dari sejarah yang diuraikan dalam buku ini. Gerakan maju dari Islam sudah terhenti. Sungguh pun didapati suatu ketentaraan yang besar di dalam Imperium Islam sampai kepada hari yang terakhir dari Imperium itu. Pokok terutama dari riwayat ini beralihlah sekarang dari sejarah pertempuran-pertempuran dan penaklukan-penaklukan kepada uraian yang lebih penting dan dalam berbagai hal lebih hebat, yaitu uraian tentang gerakan maju dari pikiran-pikiran perkembangan kebudayaan dalam Imperium Islam, pertumbuhan kesusastraan, pengetahuan, ilmu obat-obatan, kesenian dan arsitektur. Selanjutnya uraian tentang riwayat-riwayat yang menerangkan bagaimana manusia itu setelah dipengaruhi oleh pelbagai kebudayaan, maju terus dengan kemenangan-kemenangan watak. Jika kemenangan-kemenangan senjata telah berakhir, adalah suatu kenyataan yang tepat, bahwa suasana dan corak umum dari kehidupan kota Damasik dalam abad ke-8, tidak banyak berbeda dengan kehidupan yang didapati dalam zaman ini. Baik dahulu maupun sekarang, dapat dilihat seorang penduduk Damasik yang berpakaian celana longgar, sepatu merah yang lancip dan serban yang besar, berjalan di lorong-lorong sempit dan tertutup dari atas, di samping seorang Badawi yang kulitnya dibakar oleh sinar matahari, mengenakan pakaian longgar dan memakai serban yang mempunyai ikat. Kadang-kadang dapat pula dilihat di sana orang Ifranji atau Perancis yang berpakaian Eropa. Nama Ifranji itu sampai kini diberikan kepada semua orang Eropa. Di sana-sini dapat pula dilihat seorang penduduk kaya yang menunggangi kuda, berpakaian sutra putih yang bernama aba dan bersenjatakan pedang atau tumbak. Beberapa wanita yang semuanya memakai telekung, menyeberangi jalanan, sedang yang lain lagi dengan diam-diam mengintip dari celah-celah terali jendela rumahnya, memandang ke arah toko-toko dan pekan-pekan di dalam kota itu. Para penjual limun dan juada bersih tegang urat leher berteriak sekuat-kuatnya untuk menyaingi hingar yang ditimbulkan orang-orang yang berlalu dan yang ditimbulkan oleh keledai-keledai dan unta-unta yang membawa muatan berbagai hasil gurun pasir dan tanah-tanah subur. Udara dalam kota itu penuh dengan berbagai bau-bauan apa saja yang ada di atas muka bumi. Seperti dalam kota-kota yang lain, orang Arab berdiam dalam bagian-bagian kota tertentu itu dengan pertalian suku masing-masing. Di Damasik, Hims, Aleppo dan kota-kota lain bagian-bagian sebagai itu masih mudah dikenali. Gang dari tiap-tiap rumah terbentang dari jalanan masuk ke suatu halaman dalam, dan di tengah-tengah halaman dalam itu biasanya didapati suatu bak air yang besar dengan sebuah panjaran air yang sewaktu menyemburkan titik-titik air yang mengepul. Dekat bak air itu tumbuh sebatang pohon limau manis atau jeruk nipis. Kamar-kamar rumah berada di sekeliling halaman dalam tadi dan pada rumah yang lebih besar karena kamar ini dikelilingi oleh pagar. Nama Ahala Umayyah untuk selama-lamanya akan dihormati, karena Ahala tersebut mengadakan suatu sistem pembagian air dalam kota Damasik, yang dalam zaman itu tidak mempunyai bandingan di dunia timur, dan yang kini masih terpakai. Rakyat dari seluruh imperium terbagi ke dalam 4 macam golongan. Golongan yang tertinggi tentu terdiri dari kaum muslimin yang memegang kekuasaan dikepalai oleh anggota-anggota istana khalifah dan kaum ningrat dari para penakluk Arab. Berapa besar jumlah golongan ini tidak dapat dipastikan. Di Hims dan Damasik ia terdiri dari 20.000 hingga 45.000 orang. Yang langsung berada di bawah golongan Muslim Arab tadi ialah golongan neo-Muslim, kaum muslimin baru, yang secara paksa atau keyakinan sendiri memeluk agama Islam dan yang dalam teorinya tidak dalam prakteknya mempunyai hak-hak penuh dari kewargaan Islam. Dikatakan bahwa seorang Muslim tidak usah membayar pajak. Dalam hal ini Chauvinis Arab, yang berlawanan dengan tuntutan-tuntutan teoretis, ternyata terlampau besar untuk dapat mewujudkan syarat-syarat ini. Dapat dipastikan bahwa sepanjang masa pemerintahan Ahala Umayyah hampir semua pemilik-pemilik tanah mukmin atau tidak, harus membayar pajak tanah. Tetapi dapat dipastikan pula, bahwa pengislaman penduduk itulah yang merupakan salah satu di antara sebab-sebab berkurangnya penghasilan negara. Karena turun derajat menjadi klien, orang yang dilindungi, saja maka golongan yang terdiri dari orang-orang yang baru diislamkan itu pun merupakan golongan yang berada pada anak tangga yang paling rendah dalam masyarakat muslim, suatu keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi mereka. Inilah yang menjadi sebab kenapa mereka dalam berbagai hal membela kepentingan mazhab Syiit di Irak dan Charijid di Parsi, keduanya mazhab yang menimbulkan percederaan-pencederaan dan penumpahan darah yang tak putus-putusnya.
Sungguh pun demikian ada juga di antara mereka sebagai yang sering terjadi orang yang plus royaliste kue Leroy, atau lebih raja dari raja sendiri dan usaha-usaha mereka untuk kepentingan agama yang baru itu. Usaha yang menyerupai fanatisme, menyebabkan mereka mengadakan pemburuan terhadap orang yang bukan muslim. Di antara kaum muslimin pertama yang paling intoleran tidak mempunyai kesabaran dan saling pengertian, banyak didapati orang bekas pemeluk agama Kristen dan Budaisme. Di dalam masyarakat muslim tentu sekali golongan klien inilah yang terutama tertarik untuk mempelajari dan mengusahakan kesenian-kesenian, sebab merekalah yang mewakili tradisi kebudayaan yang lebih tua. Karena mereka melebihi kaum muslim Arab dalam lapangan kecerdasan, maka mulailah mereka itu merebut pimpinan dalam lapangan politik. Disebabkan kawin-mawin yang terjadi antara mereka dengan anggota-anggota dari golongan penakluk, tenaga darah Arab pun lambat laun menjadi tipis dan akhir-akhirnya hal ini beralih kepada suatu keadaan, di mana elemen Arab tersebut tidak lagi terlampau kentara di antara campuran berbagai kebangsaan itu. Golongan yang ketiga terdiri dari anggota mazhab-mazhab yang diperkenankan berada. Pemeluk agama-agama yang umum dan yang disebut dimis, yaitu kaum Kristen, Yahudi dan Sabah, dengan siapa kaum muslimin mengikat suatu perjanjian pengakuan agama-agama ini, yang pemeluk-pemeluknya tidak diperkenankan memakai senjata dan harus membayar upeti sebagai ganti perlindungan muslim yang diberikan kepada mereka, itulah yang merupakan salah satu ciptaan politik Nabi Muhammad SAW yang terpenting, dan perbuatan ini dapat dijelaskan dengan penghormatan yang ditaruh Nabi terhadap Injil. Dan sebagian lagi karena adanya perhubungan-perhubungan aristokratis dengan beberapa suku Kristen, dalam keadaan ini golongan dimis hidup dalam suatu kemerdekaan tertentu dengan jalan membayar pajak tanah dan uang kepala. Bahkan dalam hal-hal mengenai perkara sipil dan kriminal, kecuali dalam hal-hal yang bersangkutan dengan seorang muslim, golongan ini pada umumnya hidup di bawah para pemimpin keagamaan mereka. Syariat Islam adalah terlampau suci untuk dikenakan juga terhadap mereka. Sisa-sisa terpenting dari sistem ini masih juga dipakai bahkan dalam Zarnan Ahala Osmaniyah, dan dalam masa sekarang masih berlaku di Syria dan Palestina. Di bawah lapisan masyarakat didapati golongan budak-budak. Kebiasaan, Bani Samyah dahulu mengenai pembudakan, yang disahkan oleh Kitab Perjanjian Larna, dipakai juga oleh Islam, tetapi nasib budak-budak diperbaikinya dengan suatu cara yang harus dipuji. Syariat agama melarang kaum muslim memperbudak sesama muslim, tetapi tidak menjanjikan kebebasan bagi budak-budak yang beralih menjadi pemeluk agama Islam. Dalam masa Islam yang terdahulu budak-budak direkrut dari tawanan-tawanan perang, termasuk wanita dan anak-anak, kecuali kalau mereka ditebus dengan uang, selanjutnya dengan jalan membeli atau merampas. Perdagangan budak segeralah berkembang di seluruh negeri-negeri Islam. Berbagai budak yang berasal dari Afrika Timur dan Tengah berkulit hitam. Yang lain, dari Turkestan Tiongkok, berkulit kuning, yang lain lagi, dari Timur Dekat dan Eropa Selatan, kulitnya putih. Budak-budak Spanyol dapat dijual dengan harga 1.000 dinar sekepala, sedangkan budak-budak Turki hanya mempunyai harga sebanyak 600 dinar saja. Sesuai dengan syariat Islam maka anak dari seorang budak perempuan dari perhubungannya dengan seorang budak lelaki lain, atau dengan tiap-tiap lelaki selain dari tuannya sendiri, atau dengan tuannya itu tetapi si tuan tidak mengakui dirinya sebagai ayah dari si anak, adalah budak juga. Akan tetapi anak dari seorang budak lelaki dengan seorang wanita preman adalah preman juga, untuk mendapat sekedar gambaran tentang jumlah budak-budak yang membanjiri imperium itu sebagai hasil dari penaklukan-penaklukan yang dilakukan. Maka dapatlah diberikan angka-angka luar biasa yang berikut, Musa menawan 300.000 orang di Afrika Utara dan 1/5 bagian dari jumlah tersebut digiring olehnya ke hadapan Khalifah, dan dari kalangan kaum Ningrat Gotia dibawa olehnya sejumlah 30.000 orang gadis-gadis perawan, seorang jenderal muslim menawan 100.000 orang di Turkestan. Keadaan konkubinat, pemeliharaan gundik, diperbolehkan antara tuan dengan budaknya perempuan, tetapi perkawinan sah terlarang. Anak-anak yang lahir dari perhubungan sedemikian menjadi kepunyaan si tuan dan oleh sebab itu menjadi orang preman. Tetapi dengan jalan demikian kedudukan si gundik hanyalah dipertinggi hingga menjadi seorang ibu dari anak-anak yang tidak dapat dijual atau diberikan kepada orang lain oleh si tuan dan akan menjadi orang preman kalau si tuan meninggal dunia. Di dalam proses percampuran hidup bersama antara orang-orang Arab dengan bangsa-bangsa lain, maka perdagangan budak itu tentulah memegang peranan yang penting.